Nah, di sini kita langsung masuk ke materi pertama ya. Di sini tuh kita udah nyusun soal-soalnya yang emang silabus dan kurikulumnya itu nanti bakal keluar di UAS. Dan emang di sini juga soal-soal UAS-nya udah bener-bener soal-soal di sini juga udah bener sama kayak silabusnya. Jadi yang pertama kita masuk di sini ada teori. Karena tahun kemarin pun juga kakak-kakaknya dapet teori pas UAS. Nah, kayak gini nih misalnya kayak ada penjelasan apa itu natura, apa itu kenikmatan. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini kalian harus pahamin ya. Natura, kenikmatan, terus nanti bakal banyak contoh-contoh soal teorinya yang kalian juga harus pahamin gitu. Nah, terus lanjut ke hitungan. Langsung ke hitungan, kita ke PPH 21 ya di sini. Di sini ada hitungannya tentang Bento status K0 mulai bekerja pada 1 September 2019. Ia bekerja pada PT Siang Mai menerima gaji sebesar 15.500.000 per bulan. Dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulannya adalah 150.000. Nah, kita di sini suruh menghitung PPH 21 bulan Septembernya Bento. Sedangkan dia baru mulai bekerja itu 1 September ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Gaji sebulannya itu 15.500.000, terus pengurangnya pasti ada biaya jabatan ya. 5% dari brutonya, yaitu gajinya tuh 15.500.000. Ya, karena dia cuma di sini ada keterangan penghasilannya gaji doang. Nanti kalau misalnya ada kayak jaminan kecelakaan kerja, JKM, JKS, dan lain-lain, kalian tambahin setelah gaji buat jadi penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto kali 5% biaya jabatan dapat 500.000 ya. Nah, 500.000 itu maksimal. Jadi kalau kalian menghitung 5%, terus nanti dikali misalnya sama nominal yang gede dan kalian dapatnya misalnya 700.000 biaya jabatannya. Nah, berarti kalian tetap tulis maksimalnya 500.000 aja ya. Karena ini udah ketentuannya dari pasalnya kalau biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan gitu. Terus di sini pengurangnya ada iuran pensiun juga. Nah, iuran pensiunnya itu ada 150.000 ya. Ini kan hitungannya per bulan gitu. Terus nanti kita dapat penghasilan neto sebulan. Dari 15.500.000 dikurangin 500.000 dikurangin 150.000. Dapat 14.850.000. Nah, terus karena kita mulai bekerjanya bulan September sampai akhir tahun, berarti baru 4 bulan ya. September sampai Desember. Makanya kita kali 4. Dapat 59.400.000. Bawah, lanjut, kita hitung PTKP-nya dia K0. Nah, K0 itu kalau di sini kan tahunnya 2019. Nah, berarti kita pakai PTKP yang terakhir yang tahun 2016. Nah, itu juga kalian lihat ketentuan tahunnya buat nentuin PTKP-nya. Kalau di PTKP terakhir itu WP-nya itu 54 juta, terus buat kawinnya itu 4.500.000, dapat 58.500.000 PTKP K0-nya ya. Terus kalian kurangin 59.400.000 kurangin 58.500.000 dapat penghasilan kena pajak setahunnya kalian dapat 900.000. Kenapa langsung setahun, Kak? Ya karena dia baru mulai kerjanya bulan September ya di sini. Lanjut. Nah, baru kita cari PPH 21 terutangnya. Tadi kita dapat penghasilan kena pajak, kita kaliin tarif progresifnya. Nah, karena tadi penghasilan kena pajak ya 900.000, berarti itu cuma kena lapisan pertama yang 5%. Lapisannya itu di pasal 17 ya, dia tuh ada yang 5%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada yang 30%. Nah, itu nanti kalian sesuaiin dengan levelnya masing-masing gitu. Nah, terus di sini habis kita dapat PPH 21 hutang setahun, tadi ditanya bulan September ya, berarti kita harus cari sebulannya. Karena tadi kita baru kerja 4 bulan, berarti kita bagi 4 bulan.
45.000 dibagi 4 bulan dapat per bulannya berarti 11.250. Jadi PPh terutang 21 bulan Septembernya 11.250 gitu. Nah, sebenarnya untuk PPh 21 tuh banyak banget contoh soalnya dan beragam banget ya tarif-tarifnya. Dan itu benar-benar kalian harus paham kayak dia misalnya bonus, atau dia misalnya THR, atau dia rapel, atau dia masa Desember, selain masa Desember dan lain-lain itu banyak banget. Nah, kalau misalnya kita jelasin di sini semua itu bakal ngabisin waktu, maksudnya di sini kan terbatas. Nah, jadi kita jelasin dasarnya atau pokoknya itu apa sih gitu. Nanti kalau misalnya mau lebih, kita pun juga bisa ya Kak Hafil. Iya, jadi kalau misalkan Ya. kalian kurang mengerti nih sama materi yang kita jelaskan hari ini, Atau kita ini kan masih dasar, kayak kalian masih pengen tahu harus banyak dan emang mendalami. kalau buat UAS pasti yang diambil soal yang lebih kompleks kan. Nah, Betul. tuh. Jadi apa namanya kan untuk emang hari ini materinya tuh materi dasarnya dulu. Kalau Karena misalkan PPH kan banyak banget banyak tuh banget. cabangnya, iya. Jadi Jadi kalau kita jelasin di sini semua, waktunya pun juga terbatas kan. atas. Jadi aku mau menjelaskan nih kemarin kalau misalkan yang kemarin udah sempat ikut, kita tuh bakal ngadain juga untuk di JLC berbayar. Itu di mana kalau kalian kurang mengerti sama materi hari ini, kalian tuh bisa ikut untuk apa? Untuk join ke materi untuk ke DJLC online tersebut. Jadi kalau misalkan di DJLC berbayar itu lebih private, jadi kalian tuh bisa nanya lagi, menanya langsung, kalian tuh punya masalah apa sih di mata kuliah ini yang kalian nggak ngerti. Nah, kalian tuh bisa tuh nanya-nanya di sini. Jadi Oh ya, mungkin lebih bukan belum jelas. ngerti kali Kak Hafil. Mungkin di sini ngerti, cuma kan soalnya bakal lebih Ya, beragam dan bervariasi buat nanti UAS. Jadi kayak butuh lebih banyak latihan soal yang lebih kompleks sama kakaknya gitu. ya, Dengan waktu yang nggak terbatas. mm-mm, Maksudnya yang lebih panjang dari sini gitu. betul. Jadi kalau misalkan di DJLC online tuh kalian, misalkan nih ada soal yang kalian nggak ngerti atau materi di mana yang kalian nggak ngerti kan kayak PPh 21 ini kan emang lebih kompleks tuh. Nah, kalian tuh bisa nanya di DJLC online itu karena emang juga lebih private gitu. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti kita akan infokan kok minggu depan. Itu nanti di situ jelas bagaimana rules-nya, berapa orangnya, dan biayanya berapa. Itu jelas akan minggu depan kita jelaskan. Iya. Oke. Kak Putri lanjut, Kak Putri. Ya, jadi kalau buat PPh 21 kayaknya cukup segini aja sih aku jelasin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di akhir boleh. Betul. Kita jelasin dulu, tutor-tutornya ngejelasin dulu materinya sampai selesai, baru nanti di sesi terakhir kalian boleh bertanya apa yang kalian nggak ngerti dari soal ini. Gitu. Ya, sekali lagi kalau soalnya maksudnya kita nggak ngambil contoh banyak bukannya gimana ya, karena emang waktunya terbatas ya kita juga. Karena Betul. PPH kan banyak banget cabangnya Mm-mm. gitu Oke, jenisnya. Ya, lanjut ke lanjut. KD. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang PPh 22. PPh 22 itu ada banyak banget kan ya jenisnya. Ada impor, ada ekspor, ada penjualan kepada distributor, terus ada penjualan oleh produsen atau importer BBM. Pokoknya ada banyak banget lah jenis-jenisnya, sama tarifnya juga beragam banget kan. Nah, di sini kita bakal ngambil soalnya tentang penyerahan ke bendahara. Penyerahan ke bendahara. Yang nomor 2A, April 2019, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Indah membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furnitur seharga 110 juta termasuk PPN 10%. Hitunglah PPh 22 terutangnya. Ini kan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, itu termasuknya dia ke bendahara. Bendahara itu di sini 110-nya udah termasuk PPN, harus dikeluarin dulu dari PPN. Jadi kayak nilai penyerahannya, benar-benar penyerahannya aja. DPP-nya kita kaliin lagi 100 per 110, jadi 100 juta. Terus PPh pasal 22-nya tinggal dikali 1,5%.
100 juta dikali 1,5% jadi 1.500.000. Oh iya, kalau di bendahara ini minimal penyerahannya kalau di bawah 2 juta atau 2 juta pas, itu nggak terutang. Masuk ke pengecualian PPh pasal 4 ayat 3. Selanjutnya yang ke B-nya. Hidayat merupakan bendahara SMAN 1 Jakarta, melakukan transaksi pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Buku pelajaran 3.500.000, pakaian seragam 4 juta. Dari pedagang eceran atas nama CV Mandiri yang dananya bersumber dari bantuan operasional sekolah. Nah, kalau misalnya bendahara beli, tapi dananya dari bantuan operasional sekolah atau BOS, itu juga tidak terutang. Jadi pengecualian dari penyerahan kepada bendahara ini ada 2. Kalau di bawah 2 juta sama kalau pakai dana BOS. Kayak gitu. Kayaknya sekian yang 22 dari bendaharanya. Mau lanjut ke 23-nya? Nah, selanjutnya Halo, nih. ayo Kak Mahdi, mulai yuk Kak Mahdi. Udah soal berikutnya Kak Mahdi. Oke. Oke. Gua share screen dulu ya. Yuk. Tolong Adek, share screen-nya. Tolong Dek, share screen-nya. Thank you. Oke, kita masuk ke PPh pasal 23. Nah, di sini kita bakal bahas PPh pasal 23 atas dividen. Apa sih bedanya PPh pasal 23 nih antara dividen antara PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2? Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu diberikan kepada orang pribadi. Sedangkan kalau PPh pasal 23 itu diberikan kepada badan. Nah, di sini kan soalnya PT Jaya Terus akan membagikan dividen sebesar 2 miliar rupiah. Nah, ini dividen ini akan dibagikan ke Tuan Adi memiliki kepemilikan saham di PT Jaya Terus sebesar 20%. Terus yang kedua, ada PT Kenangan memiliki kepemilikan saham di PT Jaya Terus sebesar 18%. Habis itu ada yang terakhir ke PT Rindu memiliki kepemilikan saham di PT Jaya Terus sebesar 25%. Nah, di perintahnya hitunglah PPh pasal 23 dan siapa pemotongnya dan kapan setor lapor. Di sini bisa kita lihat yang Tuan Adi memiliki kepemilikan saham di PT Jaya Terus sebesar 20%. Nah, terus seperti yang saya bilang, kalau PPh pasal 23 itu dikenakan kepada badan usaha. Nah, sedangkan di sini dikenakan kepada Tuan Adi. Berarti ini tidak termasuk PPh pasal 23 tapi termasuk PPh pasal ayat 4 ayat 2. Nah, terus yang kedua ada PT Kenangan. Nah, PT Kenangan ini kan dia mempunyai saham di PT Jaya Terus sebesar 18%. Nah, di PPh pasal 23 itu untuk dividen ada pengecualian. Untuk kepemilikan saham yang paling minimal itu 25% akan dikecualikan dari PPh-nya, pengenaan PPh-nya. Nah, di sini PT Kenangan memiliki kepemilikan saham sebesar 18%. Nah, tinggal kita cari aja nih. DPP-nya 18% dikali 2 miliar. Itu hasilnya 360 juta. Oke, habis itu PPh pasal 23. PPh pasal 23-nya tinggal kalian aja tarif dikali DPP-nya. Tarifnya 15%, dikali DPP-nya 360 juta, sama dengan 54 juta. Nah, yang ketiga ada PT Rindu. PT Rindu ini memiliki saham di PT Jaya Terus sebesar 25%. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau ya 25%, sorry. Yang masih nomor 2, yang PT Kenangan. Di PT Kenangan ini, dia dipotong oleh PT Jaya Terus. Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya.
Terus yang ketiga ada PT Rindu. Di PT Rindu, si PT Rindu memiliki kepemilikan saham di PT Jetrus sebesar 25%. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dia mempunyai saham 20% atau lebih, itu maka penghasilan atas dividennya akan dikecualikan dan tidak dikenakan PPh pasal 23. Nah, jawabannya itu PT Rindu tidak terutang PPh pasal 23 karena kepemilikan sahamnya lebih dari atau sama dengan 20%. Oke, sekian materi PPh pasal 23-nya. Oke, Madi, tolong di screen-nya ke bawain di. Oh ya, oke. Di pakai screen lo aja di. Oh, fokuskan gua, oke. Bawain aja. Bawa. Nah, lanjut tadi kan sama teman-teman udah dibahas ya, PP 21, 22, 23. Nah, sekarang pembahasan terakhir atau materi terakhir kita adalah PP pasal 26. Kan bisa lihat soalnya, di sini kan PT Pizza Hut Indonesia memberi royalti kepada PT Pizza Hut yang ada di Itali atas lisensi ya, yang diberikan sebesar 2 miliar. Berapa PP 26 yang dipotong jika diketahui P3B Italia dan Indonesia 10%. Nah, ini jadi kalian tinggal kali aja langsung, DPP-nya 2 miliar kan. Nah, PP 26-nya 10%, kayak 2 miliar sama dengan 200 juta. Pasti kalian bisa bertanya, Bang, kenapa sih Bang pakai 10%, bukannya ada PP 26 itu 20%? Nah, di sini sebenarnya PP 26 atas royalti itu 20%. Akan tetapi yang perlu kalian harus underline dan bold adalah, dia ini ada perjanjian P3B atau tax treaty antara Italia dan Indonesia. Kalau misalkan suatu negara itu ada tax treaty-nya, maka yang lebih diutamakan adalah tax treaty-nya. Seperti itu. Makanya di sini PP 26-nya dikalinya 10%, bukan 20%. Nah, ini dipotong oleh PT Pizza Hut Indonesia karena dia yang bayar kan. Terusnya store lapornya, Bang. Store lapornya paling lambat tanggal 10 dan lapornya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya case selanjutnya adalah Bang. Nah, ini adalah hadiah. Yang mana soalnya itu seorang atlet dari Amerika Serikat yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Atas penghasilan dan hadiah tersebut dikenakan PP pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26 tersebut. Nah, ini juga sama ya. Kalau PP 26 cuman case-nya cuma seperti ini. DPP-nya 200 juta, PP 26 itu dikali 20% kan. 200 juta kayak 20%, sama dengan 40 juta. Store lapornya 10-20. Paling seperti itu doang. Tapi pada pengaplikasiannya mungkin kalian sama Asdos suka nih ketemu kan kayak case-case, Bang, cari perkiraan penghasilan itu, Bang. Suka seperti itu kan. Nah, itu yang lebih kompleksnya lagi yang kita bahas ini, yang ibaratnya yang simple dulu, ntar baru yang kompleksnya. Seperti itu sih paling. Cukup, Bang. Bang Alfa udah selesai nih, Bang Alfa ngejelasinnya. Udah. Oke, aku sekarang buka sesi pertanyaan ya. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan. Ayo. Ada yang mau bertanya? Bang mau nanya dong. Ya, mau nanya apa, Dek? Kayak ntar kalau di UAS tuh ada soal tentang pegawai tetap expired bekerja di Darling Company nggak sih? Kita sih pas semester kemarin kebetulan yang kayak gitu sih nggak keluar ya. Tapi aku nggak tahu deh silabusnya gimana kalau sekarang. Coba deh kamu dosennya sama siapa? Pak Teguh. Nah, dia tuh biasa tuh jadi tutor soal. Nah, biasanya sih kalau misalkan dari pas tahun kemarin sih kebetulan nggak ada. Biasanya tuh dia tuh lebih nekenin sih sama PPh 21 yang biasa sih yang kita jelasin tadi. Kalau yang drilling itu kemungkinan nggak keluar sih. Oke Kak, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Oh iya, tambahan buat yang tadi tuh yang sama Pak Teguh ya, buat soal UAS. Iya, sama kayak yang tadi aku udah kasih tahu di awal. Kalau soal UASnya itu biasanya Pak Teguh lebih kompleks gitu. Jadi kalian juga pasti dapat kisi-kisinya kan kalau dari Pak Teguh. Kayak misalnya itu PPh 22 itu kalau yang kuis yang keluar itu misalnya yang bendahara sama yang
BUMN misalnya, terus nanti buat yang UASnya misal impor kayak gitu-gitu kalian biasanya sih dapat. Soalnya aku juga tahun kemarin dapat dari Patugu kayak gitu, kisi-kisi lah istilahnya. Nah, terus itu biasanya tahun kemarin jadi lebih kompleks gitu loh. PPh 21-nya itu kayak tentang masa Desember lah atau tunjangan ke-13, pokoknya yang ngitungnya tuh double-double yang panjang gitu. Betul. Iya. Sama paling sih yang kamu harus garis bawahin sih yang lebih banyak bakal yang kamu harus hafalin itu kalau di PPh 21 tuh masalah untuk kayak biaya jabatan, tunjangan, natura kenikmatan, mana aja yang boleh dimasukin, mana aja yang nggak boleh dimasukin. Itu tuh yang lebih di situ sih biasanya Pak Teguh tuh suka bikin muter-muter tuh di situ biasanya. Terus kalian juga harus bisa nentuin gimana sih cara bedain ngitung kalau dia bonus atau kalau dia ada rapel atau kalau dia misalnya ada tunjangan ke-13. Dan juga kalau buat di PPh 21, 22, 23, 26 itu kalian harus pahamin tentang pengecualiannya juga. Itu banyak yang ngejebak sama Pak Teguh gitu. Sama kalau misalkan semoga sih nggak keluar ya, itu biasanya tuh dipindah tugaskan. Itu juga tuh suka juga keluar tuh kadang-kadang. Ya itu yang kompleks-kompleks yang Itu kalau kita kompleks belajar tuh. itu nggak cukup sekali gitu. Kayak Bener. butuh waktu lama, maksudnya butuh khusus lah gitu buat belajar itu. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau bertanya, Kak. Apa? Kalau untuk PPh pasal 26 kan itu untuk wajib pajak luar negeri kan ya? Kalau dia nggak punya NPWP, kena dendanya nggak, Kak? Dia nggak kena denda, karena coba tutornya aja deh, Kak Putri gimana jawabannya? Aku Atau lagi. Kak Ade? Kak Ade deh, Kak Ade deh. Kak Ade deh, Kak Ade. Iya. Jadi WPLN emang nggak punya NPWP. NPWP itu cuma buat WPDN. Oh, jadi kalau misalnya ada tidak punya NPWP itu cuma ngecok doang ya, Kak? Iya, karena emang semua WPLN itu nggak punya NPWP dan emang nggak wajib punya juga sih. Bukan nggak wajib ya. Ya, makasih ya, Kak. Yuk, siapa lagi mau tanya? Aku mau ngejelasin lagi nih, kalau misalkan emang kalian kurang ngerti, insya Allah minggu depan kita bakal ngadain nih untuk di GLC berbayar. Itu kalian tuh bisa private. Kalau misalkan ada yang mau kalian tanya di materi mata kuliah, misalkan yang kemarin kan pengantar akuntansi 2. Habis itu hari ini kan kita pajak penghasilan atau PPh. Insya Allah besok kan kita akan ngadain untuk di GLC online untuk mata kuliah PDRD. Kalau misalkan kalian emang kurang mengerti, kurang paham, ada yang ingin ditanyakan gitu, kalian bisa private di situ. Nanti untuk keterangan lanjutnya kita akan jelaskan di minggu depan. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kakak mau nanya dong. Apa? Mau nanya apa? Yang tadi yang di pasal 26 yang DPP 18%, saya masih belum paham dapatnya dari mana ya? Di soal nomor berapa? Paling akhir. Coba. Pasal 26. Pasal 26. Coba screen fill. Udah bentar ya, Bang. Oke, Bang. Thank you, Bang. Yuk. Aku share gambar berapa terakhir ya? Iya. Ya, bentar. Ya, yang mana? Yang Pizza Hut. Oke. Atlet. Ya, atlet, iya. Oke. Kenapa mau tanya yang 20%, apa? maksudnya kenapa dia dapatnya 20%, dia maksudnya kayak buat tanda itu loh yang harus kita perhatikan tuh di kata-kata mananya buat nentuin dia 20% atau berapa persen. Jadi kalau misalkan objek PP pasal 26 kan seperti saya terjelaskan itu banyak sekali ya. Sama kayak PP 22. Sama seperti PP 22. Banyak banget. Kalian bisa buka catatan asisten kalian. Gimana tuh kalau misalkan yang kena 20% itu tuh kayak semacam dividen, bunga, royalti, hadiah, imbalan subuh dengan jasa, premi, keuntungan, kayak gitu sih yang 20%. Langsung kalian kali aja DPP di kayak 20%. Tapi kalau misalkan kayak perhiasan, berlian, emas,
Kalau kayak gitu-gitu kalian harus cari dulu perkiraan penghasilan itunya berapa. Kayak gitu-gitu. Jadi intinya kalian harus apalin mana yang masuk tarif langsung kali tarif 20%, mana yang harus kalian cari perkiraan penghasilan itu dulu. Kayak gitu sih paling. Oke, Kak, paham. Oke, ada lagi? Oh iya, aku mau nanya dong, Bang Alfa. Ini pasti anak-anak takut, adik-adik takutnya masih kurang ngerti nih. Misal Iya. nih di soal apa perjanjian P3B-nya tarifnya lebih tinggi nih Bang daripada tarif apa PPh pasal 26-nya. Itu yang dipakai yang mana Bang? Dipakai sebenarnya kalau misalkan harusnya sih sesuai tax treaty, tapi bagaimana pengaplikasiannya antara kita kan sebagai wajib pajak tentu maunya yang irit ya, yang lebih mudah. Iya, Pasti betul. yang lebih maunya yang 20%. Tapi dalam pengaplikasian setahu saya, koreksi saya jika saya salah, di mana tax treaty itu dibuat untuk memperkecilkan pajak. Jadi kalian bisa cari tax treaty antara negara manapun, setahu saya itu tarifnya itu selalu minimal di bawah 20%. Seperti itu sih, Phil. Jadi apakah saya lupa atau kurang baca ya? Jadi setahu saya sih jarang sih antara negara yang lebih dari 20%. Karena kan tujuan tax treaty itu kan kayak untuk mengikat, untuk mempererat hubungan bilateral dan untuk meningkatkan ekspor impor kayak gitu sih paling. Oh, iya, Jadi kemungkinan kecil sih Phil kayaknya. Kalau lebih besar sih kayaknya sih gitu. Oke Koreksi deh. ya kalau ada salah, koreksi. Oke, makasih Bang Alfa atas penjelasannya. Ada mau nanya Oke. lagi nggak di sini? Gue mau nanya, kan biasanya ada yang ngecoh tuh kalau dia pakai pasal 21 apa pasal 26. Cara ngebedainnya gimana? Ayo Bang Mahdi, coba jawab Bang Mahdi, bagaimana penjelasannya? Oh, buat bedain itu ya, 21 sama 26 ya? Iya nih Bang, gimana caranya? Kalau 21 itu buat orang pribadi dalam negeri. Ya. Kalau 26 itu buat luar negeri. Pokoknya yang berhubungan dengan luar negeri itu pasti 26. Oke, makasih. Ayo, ada mau nanya lagi? Kita buka sesi pertanyaan kok untuk diskusi. Kalau misalkan ada yang kalian pengen tanyakan, bisa nih untuk mengenai beberapa soal-soal yang kita jelasin tadi. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya, ini yang ikut hari ini yang dari Universitas Pakuan berapa orang ya? Halo? Mau nanya dong, Apa mau nanya apa? yang PPh 22 atas transaksi impor, coba jelasin dong. Jelas apa, Dek? PPh 22 yang atas transaksi impor, masih kurang paham. PPh 22 atas transaksi impor. Oke. Bisa dijelasin siapa Kak Ade atau Bang Mahdi atau Bang Alfa? Oh. Kalau misalkan untuk pertanyaan itu, kamu kayaknya nggak bisa dijawab di sini karena kebetulan panjang banget itu penjelasannya. Jadi kalau misalkan mau, bisa tuh minggu depan kamu ikut aja, bisa biar bisa kamu lebih tanya lebih lanjut untuk masalah tadi soal pertanyaan kamu itu. Gitu deh. Oh, ya udah deh. Terima kasih, Kak. Yuk. Ada mau nanya lagi untuk permasalahan soal ini?